Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam update info pendidikan di Arif Suryadi Channel. Topik kali ini kita akan membahas tentang mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan pada kurikulum Merdeka. Baik, saya lanjutkan. Kini ujian nasional itu tidak lagi diadakan dan tentunya tidak lagi menjadi syarat kelulusan siswa mulai jenjang SD, SMP, SMA di 2022. Hal tersebut diumumkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dengan menerbitkan peraturan penyediaan UN melalui surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan UN dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah. Ada dua peraturan yang menjadi landasan bagi sekolah dalam menentukan kriteria dan kelulusan siswa di tahun 2022 yang lalu. Yang pertama, Surat Edaran SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan UN dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah. Peraturan ini bukan hanya mengumumkan tentang peniadaan UN saja, tetapi juga memberikan beberapa kriteria kelulusan siswa dan ketentuan kenaikan kelas siswa. Yang kedua, Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah. Ini merupakan peraturan baru yang dapat menjadikan rujukan bagi sekolah yang ingin ataupun telah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan poin-poin pokok dalam SKL atau standar kompetensi lulusan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan itu dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan itu digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, proses penilaian pendidikan, tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan juga digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang keempat, penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dikecualikan bagi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan kriteria dan syarat kelulusan siswa di tahun 2022. Apa saja kriteria dan syarat kelulusan siswa jika UN ditiadakan? Kemudian apa pengganti UN? Tentunya ini menjadi pertanyaan banyak orang, terutama bagi sekolah, guru, bahkan siswa itu sendiri. Untuk menjawab hal tersebut, dapat merujuk pada Surat Edaran SE Mendikbud nomor 1 tahun 2022 yang menyebutkan siswa dinyatakan lulus dari sekolah atau program pendidikan setelah memenuhi beberapa hal berikut. Yang pertama, siswa telah menyelesaikan program pembelajaran di satuan pendidikan yang dibuktikan dengan rapot setiap semester. Yang kedua, siswa juga dapat memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, siswa juga wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Selain harus memenuhi semua persyaratan dalam ketentuan kelulusan, sekolah juga dapat menyelenggarakan bentuk ujian sekolah dengan beberapa cara berikut. Di antaranya menggunakan ujian portofolio seperti evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap, perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Misalnya siswa memiliki penghargaan, hasil perlombaan, dan lainnya. Kemudian juga bisa diberikan dengan penugasan, tes secara luring atau daring. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Sedangkan untuk menentukan apakah siswa dapat lulus atau tidak, hal tersebut ternyata telah diatur dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, jika standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, peraturan ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kurikulum Merdeka untuk penentuan kelulusan siswa di sekolah yang telah menerapkan kurikulum Merdeka. Standar kelulusan siswa di setiap jenjang memiliki persamaan namun juga sedikit perbedaan atau penambahannya. Persamaan SKL di setiap jenjang terletak pada penekanan terhadap penilaian pendidikan karakter
6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sedangkan perbedaannya terletak pada penilaian kognitif dan keterampilan. Baik, selanjutnya dijelaskan terkait dengan kriteria kenaikan kelas pada kurikulum Merdeka, bahwa satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk kriteria kenaikan kelas pada kurikulum Merdeka. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler, serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dapat berdasarkan penilaian sumatif. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kenaikan kelas dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik itu akan menjadi salah satu praktik yang dianjurkan dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik itu menjadi salah satu praktik yang dianjurkan dalam kurikulum Merdeka. Kemudahan fase dalam capaian pembelajaran adalah salah satu alasan mengapa peserta didik dapat terus naik kelas bersama-sama, meskipun dinilai belum sepenuhnya mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran di fase sebelumnya atau tujuan pembelajaran yang ditargetkan untuk dicapai pada kelas tersebut.